Oke, lanjut adalah fungsi trigonometri. Nah, ini fungsi khusus yang kita bahas. Fungsi trigonometri ini banyak sekali digunakan di dalam ilmu komputer, terutama ketika kita menghitung frekuensi sebuah gelombang ya, bandwidth, ya, periode, dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu konsep fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu diawali ya, muncul dengan sebuah segitiga siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku, di sini ada satu buah sudut, anggaplah di sini theta, sudut theta, maka sinus dari theta itu sama dengan perbandingan nilai sisi di depan sudut dengan sisi miringnya, sisi terpanjang ya di segitiga tadi. Nah, ini opposite dan hypotenusanya ya. Opposite dan hypotenusa. Nah, sering kita mengganti nih opposite ini dengan Y karena dia tegak lurus ya, sejajar sumbu Y. Kemudian adjacent ini kita ganti dengan X karena dia sejajar dengan sumbu X. Sedangkan hypotenusa sering dinotasikan sebagai R. Sehingga sin theta ini juga bisa ditulis sebagai perbandingan Y dan R. Ya. Kemudian cos theta, tetanya di sini. Cos theta adalah perbandingan sisi di samping sudut dan sisi yang paling panjang. Artinya di sini adjacent dan hypotenusa atau X per R. Ya, untuk cos theta. Sedangkan tangennya, tangen theta menunjukkan kemiringan dari garis terpanjang ini. Kemiringannya atau tangen theta adalah perbandingan antara Y dan X. Ya, antara Y dan X atau opposite dan adjacent-nya. Jadi inilah konsep awal fungsi trigonometri itu muncul. Nah, selain dari segitiga, ada lagi dengan lingkaran. Ya, konsep trigonometri berdasarkan lingkaran satuan ya, lingkaran yang berjari-jari satu. Ya, di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah satu ya. Di jarak dari titik pusat ke luar lingkaran itu nilainya 1. Ya, di sini ada titik A dan titik P ya. Titik A adalah 1,0 dan titik P X, Y ya. Maka kita punya sin sudut T ya, atau garis yang ditempuh dari titik A ke ke P ya. Ini T-nya. Sin yang terbentuk ya. Ini sama dengan Y. Sedangkan cos T-nya sama dengan X. Ya, untuk lingkaran satuan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan segitiga, ini sama. Ya, pada segitiga, ini kan hypotenusanya R ya. R adalah sisi terpanjang. Sedangkan di sini hypotenusanya adalah sisi terpanjangnya ini. Adalah sama dengan jari-jari, sama dengan 1. Y per 1, ini juga X per 1 sebenarnya. Sesuai dengan prinsip yang segitiga. Tapi kan 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, ini pada lingkaran satuan. Nah, kita lihat fungsi sinus dan kosinus ya. Trigonometri dasar itu ada 2, yaitu sinus dan kosinus. Sin dan cos. Tangen itu turunannya. Ya. Fungsi sin dan cos ini punya domain adalah semua bilangan pada garis bilangan real. Ya, itu adalah domainnya atau berada pada interval minta hingga sampai tak hingga. Kemudian rank fungsi sin dan cos adalah min 1 sampai 1. Artinya fungsi sin dan cos punya nilai tertingginya 1,
terendahnya adalah min 1. Nah, kemudian fungsi sin T tambah 2pi hasilnya akan sama dengan sin T saja. Kemudian cos T tambah 2pi sama dengan cos T saja. Ya. Nah, di sini ya, kita lihat lingkaran ini ya. Sin T tambah 2pi artinya kalau kita punya ini T, nah ditambah 2pi, 2pi itu satu lingkaran penuh. Ya. Maka dia kembali ke pertama ya, sama dengan sin T. Begitu juga dengan cos T. Nah, sedangkan negatif ya, sin negatif T artinya kita menghitung sinus sudut T tetapi dengan arah yang berlawanan. Ya, dengan arah pertama. Ya, kalau arah pertama berlawanan dengan kalau kita buat sederhananya ya, sin T artinya kita menghitung sinus sudut yang berlawanan dengan jarum jam, sedangkan sin min T menghitung sin sudut yang searah dengan jarum jam. Jadi sin min T sama dengan min sin T. Ya, dia kembali ke posisinya. Oke. Sifat dasar fungsi sinus dan kosinus. Nah, ini juga munculnya dari prinsip atau konsep lingkaran satuan. Ya, sin pi per 2 kurang T sama dengan cos T. Nah, sin pi per 2 kurang T pi per 2 kurang T artinya pi itu 180 ya derajatnya. 90 kurang T ini sama dengan cos T. Jadi di sini T ya. Sin pi per 2 kurang T. Ini kita punya sudut 90-nya di sini, pi per 2-nya di sini. Pi per 2 kurang T. Nah, kalau kita punya T-nya ini, maka ini pi per 2 kurang T. Jadi, ini nilainya sama dengan cos T. Cos T. Ini pi per 2 kurang T, sedangkan di sini adalah cos T, sudut T-nya. Oke. Kemudian sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ini juga dihitung dari segitiga, bisa segitiga siku-siku, bisa lingkaran satuan. Jadi kita tinggal masukkan nilai sin kuadrat T-nya. Kalau di sini nilai sin-nya adalah X ya, per 1 ya. Maka Y per 1. Maka Y sin kuadratnya tentu Y kuadrat per 1 ya, atau Y kuadrat saja. Kemudian kita buat Y kuadrat saja, kemudian cos itu adalah X, maka cos kuadrat itu X kuadrat saja, dan nilainya ini sama dengan R kuadrat sebenarnya. Tapi karena R-nya 1, jari-jarinya 1, tentu ini 1 kuadrat. Oke, ini sifat dasar fungsi sin dan cos. Nah, grafiknya bagaimana? Nah, menggambar grafik sin dan cos itu sama seperti membuat grafik fungsi yang lain. Jadi tahapannya kita cari dulu titik untuk dibuatkan grafik, beberapa titik ya. Nah, dari beberapa titik ini kita plot ke Kartesius, kemudian kita hubungkan menjadi sebuah kurva. Nah, di sini kita ambil titik-titiknya adalah 0, pi per 6, pi per 4, pi per 3, per 2, 2 pi per 3, 3 pi per 4, 5 pi per 6, dan pi. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 nilai yang kita ambil. 9 nilai yang kita ambil. Masing-masing nilai T tadi, kita hitung berapa nilai sin-nya. Ya, nilai sin-nya. Hitung
Kemudian dari nilai sin kita baru plot di grafik. Jadi untuk grafik sin koordinatnya adalah 0,0 ya, 0,0 berarti di sini untuk sin ya. Kemudian untuk pi per 6 nilainya setengah, berarti pi per 6. Pi per 6 kira-kira berada di sini ya. Di sini pi per 6. Anggap di sini pi per 6 setengah. Kemudian ini 1, maksimalnya 1 ya, maksimalnya 1, minimalnya min 1, setengah itu di sini, kita di sini dah. Ops, ini dia. Ini pi per 2, pi, kemudian 2 pi, ini 3 pi per 2, ya, ini jaraknya setengah-setengah pi ya, ini pi per 6, kemudian pi per 4, dan seterusnya. Nah, ini kita hubungkan menjadi titik, menjadi garis atau kurva fungsi Y sama dengan sin T, ya, yang biru ini. Hal yang sama kita lakukan untuk cos T. Jadi di sini cos T, T-nya 0, nilai cos 0 sama dengan 1. Cos 0-nya 1, maka ini nilainya yang pertama 1. Kemudian pi per 6 nilainya akar 3 per 2. Pi per 6 itu di sini. Ini dia. Nah, seterusnya kita hubungkan ya, menjadi sebuah grafik cos. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari grafik ini ya, bahwa sin T dan cos T punya nilai rank paling rendah itu min 1 di sini, dan paling tinggi itu adalah 1 ya, dari grafik ini. Paling tingginya 1. Kemudian kedua grafik berulang setelah 2pi. Jadi di sini setelah 2pi, kalau ini jaraknya pi saja ya, setelah 2pi garisnya akan berulang. Kita lihat garis sin. Garis sin itu dari sini. 1 pi, kemudian 2pi, selesai. Nah, pada 2pi berikutnya, grafiknya akan mengulangi grafik sebelumnya. 1pi, 2pi. Ya. Nah, kedua fungsi, cos juga begitu. 1pi-nya mulai dari sini ya, ini setengah, seperempat pi, setengah pi sampai sini. 1pi sampai sini, kemudian lanjut 3pi per 2, kemudian sampai 2pi di sini. Akan berulang lagi terusnya. Oke. Nah, ini fungsi sin dan cos akan berulang setelah 2pi. Pengulangan ini disebut sebagai periode. Kita akan bahas setelah ini periode. Kemudian grafik Y sama dengan sin T simetri terhadap 0,0. Ya. Jadi titik cerminnya adalah 0,0 untuk grafik sinus. Sedangkan grafik cos itu simetri terhadap sumbu Y. Artinya cerminnya adalah sumbu Y. Ya, untuk cos. Grafik sin dan T diperoleh dengan menggeser grafik cos sejauh pi per 2 satuan ke kanan. Jadi seandainya cos ini kita geser ya, maka akan berhimpit ya dengan sin T. Digeser sejauh pi per 2 satuan, setengah pi. Ini akan pindah ke sini. Ya. Nah, ini adalah grafik sin dan cos.
Nah, bagaimana dengan sin 2 pi T? Ya, sin 2 pi T artinya variabel kita meningkat ya, sebanyak 2 pi kali T. Bagaimana menggambarnya? Sama caranya, ambil beberapa titik, kemudian diplot di sumbu kartesius. Ya, di sini ada, ini dalam pi ya, ini semuanya dalam pi. Kita hitung, kita buat grafiknya. Caranya sama. Nah, ini untuk cos 2T, ambil beberapa titik T, hitung, kemudian diplot di sini. Nah, menghitungnya bagaimana? Menghitung nilai sin dan cos, yang pertama bisa kita gunakan kalkulator. Kalau kita, kalau sudut-sudutnya itu bukan sudut istimewa ya. Nah, kalau dia sudut istimewa, kita bisa gunakan tabel sudut istimewa trigonometri. Ya, tabel sudut istimewa trigonometri. Jadi bisa di searching itu tabel sudut istimewa itu untuk 0, sudutnya adalah 0, kemudian 30, 45, 60, dan 90. Kemudian untuk sin T dan cos T sudut istimewa. Untuk sin 0 nilainya 0, sin 30 setengah, ini setengah per 2, setengah per 3, kemudian ini setengah akar 4 ya. Akar 4 itu kan 2, jadi setengah kali 2 itu 1. Nah, cos T kebalikannya. Ya, jadi kita tinggal balikan nilai-nilai pada sin T ini. Jadi ini dimulai dari 1, setengah akar 3, kemudian setengah, akar 2, setengah, terakhir adalah 0. Ya, ini adalah sudut istimewa. Ya, ingat ya, kalau sudut yang kita hitung itu tidak terdaftar dalam sudut istimewa, barulah kita menggunakan kalkulator. Karena nilai sudut istimewa ini kan ada akar 2, akar 3 ya. Akar 2, akar 3 kita udah tahu ini bilangan irasional. Irasional itu nggak ada desimalnya. Adapun desimalnya itu sangat panjang dan terpaksa kita potong. Otomatis kan ada error nantinya. Sehingga menggunakan akar 3 lebih baik ya daripada menggunakan desimalnya. Kalau cari di kalkulator akar 3 itu 1,7 sekian. Nah, ini tentu akan kita bulatkan. Lebih baik kita gunakan akar 3. Ya, ini kalau sudutnya ada di sudut istimewa. Ya, kadang ini sudut kita misalnya 75. Sudut yang kali hitung 75. 75 nggak ada di sudut istimewa, tapi kan 30 dan 45 ada. Sehingga sudut 75 bisa kita hitung dengan kombinasi dari 30 tambah 45. Nah, ini ada aturan lagi untuk sudut penjumlahan. Ya, nanti kita bahas. Periode dan amplitudo fungsi trigonometri. Ya. Fungsi trigonometri, fungsi f, periodik jika terdapat bilangan positif sehingga nilai fungsi fx tambah p akan sama dengan fx-nya. Ya, untuk semua domain f. Nah, p adalah positif dan terkecil ya. Kalau p-nya ada banyak, maka kita pilih yang positif dan yang paling kecil. Sedangkan amplitudo adalah setengah dari jarak tertinggi dan jarak terendah. Jadi kalau kita buat gambarnya kira-kira seperti ini. Amplitudo itu di sini, ya, nilainya ini amplitudo. Kalau jarak tertinggi dan terendah itu kan ini ya. Nah, ini jarak tertinggi dan setengahnya disebut sebagai amplitudo. Sedangkan periode adalah nilai pengulangan fungsi. Jadi ini kita mulai dari 0, kemudian ini kedua ya, nggak masalah lah. Titik awalnya, kemudian setelah melalui satu putaran, dia akan berulang lagi. Nah, satu putaran pertama kita sebut sebagai periode. Ya. Nah, kalau kita punya ada banyak bilangan konstanta untuk perputarannya,
Maka yang diambil sebagai periode adalah bilangan positif yang paling kecil. Oke. Ini periode dan amplitudo. Kita lihat contoh. Nah, bagaimana jika fungsinya adalah sin X. Ya. Fungsi sin X tambah 2pi, nilainya sama dengan X tambah 4pi, X kurang 2pi, X tambah 12pi, ya, dan sama dengan sin X. Maka fungsi sin X kita katakan punya periode adalah 2pi. Ya, dia akan berulang lagi setelah 2pi. Oke. Kemudian fungsi Y, periode fungsi Y sama dengan 2 sin X akan sama dengan periode fungsi sin X akan sama dengan setengah sin X. Ya, akan yaitu 2pi sama seperti tadi. Nah, jadi nggak pengaruh di sini setengah, apakah di sini 1 atau di sini 2. Ya, periodenya selagi masih dalam X tambah kelipatan 2pi, maka periodenya tetap 2pi. Nah, di sini kita lihat periode untuk beberapa fungsi Y, ya, yang 2 sin X, dan setengah sin X. Satu periode itu nilainya sama. Nah, kita lihat yang setengah sin X dulu, yang garis biru ini. Setengah sin X, satu putaran penuhnya sampai di sini. Oke, sampai 2pi ya. Kemudian sin X satu putaran penuhnya juga sampai 2pi. Setelahnya dia akan mengulangi. 2 sin X, satu putaran penuhnya juga sampai 2pi. Setelahnya dia akan mengulang lagi. Ya, maka di sini ya, periode dari 2 sin X sama dengan periode sin X sama dengan periode setengah sin X, yaitu 2pi nilainya. Tidak dipengaruhi oleh nilai atau koefisien sebelum sin. Nah, dan ternyata nilai-nilai periode ini berlaku juga untuk cos. Ya, silakan diperiksa seperti apa gambarnya kalau untuk fungsi kosinus. Nah, kemudian periode fungsi AT. Ya, jadi nggak cuma X lagi, tapi dikali A di sini. Variabelnya T ya, dikali A. Nah, periode fungsinya adalah 2pi per A. 2pi per A. Kenapa? Karena kita bisa menuliskan bahwa sin A kali T tambah 2pi per A itu sama dengan sin AT tambah 2pi, ini tinggal kali ya. Ya. Dan hasilnya itu pasti kembali lagi ke yang tadi ya, sama dengan sin AT. Ya, jadi sin AT periodenya adalah 2pi per A. Nah, ini contoh ya. Sin AT. Yang pertama sin X dulu. Kita punya sin X yang garis biru. Ini grafiknya. Nah, kemudian kalau A-nya 2. Ya, kalau A-nya 2, sin 2X artinya A-nya 2. T-nya X ya. Nah, maka periodenya apa? Adalah 2pi per A. 2pi per A artinya 2pi per 2. Sama dengan pi. Artinya grafik sin 2X akan berulang setelah pi satuan. Jadi lebih cepat. Ya, kalau periode sin X tadi 2pi, dia akan berulang setelah 2pi. Kalau periode sin 2X adalah pi, akan berulang setelah pi. Jadi sin 2X akan gelombangnya akan lebih pendek ketimbang sin X. Nah, kita lihat gambar. Gelombang sin X seperti ini, besar-besar. Nah, mana sin 2X? Yang ini yang merah, lebih kecil. Ya, lebih cepat. Ya, kecepatannya setengah kali. Ya, setengah kali panjang gelombang sebelumnya atau setengah kali periode sebelumnya. Nah, ini amplitudo. Amplitudo adalah setengah dari jarak tertinggi ke yang terendah. Ya sama aja, terendah tertinggi atau tertinggi terendah namanya jarak sama ya.
Nah, setengahnya dikatakan amplitudo. Ini misal ini maksimum, ini minimum, maka setengahnya adalah amplitudo. Ya. Kalau fungsi trigonometri, dia punya amplitudo yang sama. Gelombang itu sama aja. Tinggi rendahnya sama. Ya, tinggi rendahnya sama. Nah, ini contoh amplitudo dari Y sama dengan 3 sin X tambah 1. Ya, 3 sin X tambah 1. Nilai paling tingginya berapa? Ya, kita lihat di sini. Ini dari grafik ya. Kalau dari grafik ini dari 1 ke 4 ya. Kemudian ini dari 1 ke min 2. Ya. 1 ke 4 3. 1 ke min 2 3. Maka amplitudonya adalah 3. Kemudian Y sama dengan 3 sin X saja. Ya. Y sama dengan 3 sin X saja. Juga amplitudonya 3. Nah, bisa dibandingkan yang satu 3 sin X tambah 1 fungsinya. Yang kedua itu 3 sin X saja. Tetapi amplitudonya tetap 3. Sama-sama 3. Kenapa? Ya, karena ini. Ya, untuk fungsi 3 sin X, nilai tertingginya adalah 3. Tapi titik awalnya 0. Ya. Sedangkan untuk 3 sin X plus 1, nilai tertingginya memang 4. Tapi titik awalnya adalah 1. 3 sin X tambah 1 didapat dari pergeseran. Satu satuan ke atas. Dari fungsi 3 sin X. Hanya digeser sehingga amplitudonya tidak berubah. Ya, nilai amplitudonya tetap. Diberikan fungsi fx ABC. Nah, maka yang bisa kita hitung ya, yang A nih. Fungsi yang pertama, sin 2pi T per 12. Ya, amplitudonya berapa? Untuk sin, berapapun variabelnya, berapapun nilai yang akan kita hitung sinnya, selalu nilai hasilnya itu, hasil perhitungannya paling tinggi 1, paling rendah min 1. Berapapun yang akan kita hitung sinnya. Sehingga amplitudonya adalah setengah dari jarak min 1 ke 1, yaitu 1 ya. Ini amplitudo fungsi pertama. Fungsi 3 cos 2t, berapa amplitudonya? Ya. Amplitudo cos 2t, amplitudo cos 2t dulu kita hitung. Ya. Amplitudo cos 2t 1, nilai tertingginya 1, terendahnya min 1 ya. Begitupun kalau dikali 3, maka tertingginya 3 kali 1, terendahnya 3 kali min 1. Maka setengahnya adalah 3. Fungsi 21 sin ini juga sama. Ya, nah, secara umum ya, kalau kita mau buat rumus gitu, kalau kita punya A itu positif, ya, A kecil positif dan A besar positif, maka untuk fungsi C konstanta ya, C ini konstan bilangan. Untuk fungsi konstanta tambah A sin AT tambah B dan konstanta tambah A cos AT akan mempunyai periode 2pi per A dan amplitudonya A besar. Ya, jadi amplitudo adalah sama dengan ini. Sedangkan periode adalah 2pi per A. Secara umum. Nah, selain fungsi sin dan cos, fungsi trigonometri juga ada fungsi tangen. Tangen didapat dari hasil perbandingan sin dan cos.
Kemudian ada fungsi sekan. Sekan ini kebalikan dari cos atau 1 per cos. Kotangen kebalikan dari tangen. Kemudian kosekan kebalikan dari sin. Nah, ini adalah sifat identitas untuk trigonometri. Identitas. Ya. Nah, grafik untuk tangen seperti ini. Jadi putus-putus pada min pi per 2, pi per 2, ya. Kemudian di sini 3 pi per 2. Jadi, kenapa putus di sini tidak kontinu dia? Karena kita tangen T itu dihitung dari perbandingan sin dan cos. Sedangkan kita tahu cos itu ada kalanya bernilai 0. Kapan cos bernilai 0? Pada saat sudutnya 0, ya. Oke. Sudut pada trigonometri. Kita boleh menggunakan derajat, boleh juga menggunakan radian. Jadi kalau di kalkulator harus diperhatikan modenya itu derajat atau radian. Nah, ini contoh kalau radiannya dalam sebuah lingkaran. 1 radian itu berada di sini. Ya. 1 radian di sini. Dari garis ini 180 derajat ya. 180 derajat dihitung sebagai pi radian. Ya, atau hampirannya itu 3,14 radian. Ya. Atau kalau kita mau dalam derajat, ya, 180 derajat sama dengan pi radian, maka 0 derajat sama dengan 0 radian, 30 derajat pi per 6 radian. Ini tinggal kita bagi aja. 180 bagi 6 ya. 30, nah pi-nya juga per 6. Pi per 6. Ya, pi per 6 radian. Oke, dan seterusnya. 180 derajat sama dengan pi radian. Nah, bisakah dicari 1 radian berapa derajat? Oke. 1 radian berapa? Tinggal kita bagi 180 per 3,14 sekian. Ya. Nah, oke, ini radian dan derajat. Kemudian sifat identitas penting. Nah, identitas ini digunakan untuk menghitung nilai-nilai sudut yang dikombinasikan. Ya, ini sudut negatif. Kemudian sudutnya pi per 2 dikurang x. Kemudian sudutnya dijumlah. Ya, ini kita gunakan sifat-sifat identitas. Nah, dalam sifat identitas, ya, kita harus perhatikan posisi sudutnya di mana. Nah, di sini kan negatif ini kan artinya searah jarum jam ya. Kalau positif itu berlawanan arah jarum jam. Oke. Ini sifat identitas Pitagoras. Nah, identitas Pitagoras ini didapat dari teorema Pitagoras ya, yang segitiga siku-siku tadi. Ya, segitiga siku-siku. Oke. Kemudian sifat identitas sudut double ya 2x ini kita pakai. Nah, sudut setengah. Kemudian ada penjumlahan, ada perkalian. Ya. Oke, ini sifat identitas ini harus kita ingat. Ketika kita mengkombinasikan trigonometri, maka kita harus merujuk ke sifat-sifat ini. Oke, silakan dicoba latihan-latihan pada halaman 48. Baik, semoga video ini bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.